Kalau lu masih sombong, gue patahin taring lu nih. Dibebaskan untuk pulang ke rumah, itu bukan berarti mereka bebas. Kaki kanannya itu sudah nyemplung di penjara. Jadi mau ditahan, mau enggak, penentuannya nanti di pengadilan. Mau apa lagi? Yang punya ijazah, yang ngeluarin ijazah udah bilang asli. Kok lu ngotot? Lu nih ijazah dari mana? Dari pasar mana? Makanya dia edit, jadilah rajin sholat. Tapi kalau doanya penuh kebencian, ya Allah, tolong cepet itu Jokowi mudah-mudahan kualat. Ya mereka yang kualat lah karena doanya nggak benar kan gitu. Tidak ditahannya Roy Suryo ini bukan karena dia tidak bersalah ya, bukan karena dia tidak melakukan, tapi karena Polda kasihan, lebih ke kasihan. Kenapa gue bilang Polda Metro Jaya lebih ke kasihan? Ya karena ya kita tahu kan dia keluar dari Polda Metro Jaya udah nangis-nangis kan. Dokter Tifa, si Kurnia, ya, Roy Suryo, Rismon juga udah mukanya pucat lusuh, nggak berani berkomentar lagi kan. Biasanya gagah dia tuh ya kan, gagah maki-maki Pak Tito, maki-maki Pak Kapolri kan gitu. Tapi begitu dia keluar dari Polda kemarin kan, termasuk pengacara-pengacaranya udah kayak tikus kecebur got semuanya kan gitu. Jadi udah muyung semua gitu. Jadi ini isyarat sebenarnya, isyarat bahwa sudah diberitahu mereka bahwa mereka akan ditahan gitu loh. Sebenarnya mereka itu nyenengin diri aja, senengnya cuma sebentar. Tetapi lagi-lagi di sini dia mencoba untuk bahagia semu, ngerti gak? Bahagia semu, pura-pura bahagia. Jadi itu dia tuh sekarang jadi orang purba semua, gitu. Dari mulai Ahmad Kojinudin ya kan, Roy Suryo, Rismon Sasoloan Panjaitan, apalah namanya susah banget itu, Dokter Tifa ya kan. Semuanya itu orang purba semua sekarang, jadi orang purba. Yang tadinya orang ganas sekarang jadi orang purba gitu loh. Jadi orang-orang pura-pura bahagia gitu. Karena apa? Karena kelakuannya sendiri, ulahnya sendiri. Jadi hari ini mereka itu sudah tersangka dan mereka itu masih dibebaskan untuk pulang ke rumah. Itu bukan berarti mereka bebas. Kaki kanannya itu sudah nyemplung di penjara. Mereka itu gitu. Makanya mereka pulangnya kan ada yang nangis, ada yang mumet, ada yang cemberut. Rismon itu kan udah nggak gahar-gahar lagi kan, bagaikan tikus kecebur got kemarin gue lihat mukanya Rismon. Jadi itulah yang gue bilang tadi, kebodohan dan kekeliruan mereka itu nih berbuat fatal dan berdampak fatal bagi hidup mereka gitu. Tetapi bagi kaum keledung ya, netizen keledung yang membela dia pasti bangga ya kan. Hidup Rismon tidak ditahan. Jadi ditahan atau tidak bukan itu. Karena ini kan sedang proses administrasi hukum yang berjalan. Jadi mau ditahan mau enggak, penentuannya nanti di pengadilan. Kan gitu. Sekarang ini kan mereka tidak ditahan kan karena adanya penangguhan penahanan yang diajukan oleh pihak mereka. Misalnya gitu. Ada yang menjamin, misalnya kan dari pengacaranya, saya lah yang menjamin. Atau ada tokoh nasional atau punawirawan yang biasa dengan mereka mungkin yang menjamin. Saya menjamin mereka tidak akan lari. Jadi itu sah-sah saja di dalam KUHAP kan gitu. Di dalam pasal 31 dan pasal 21 KUHAP itu dinyatakan ya, di pasal 21-nya ya terutama, polisi kalau mereka kurang meyakini ya dengan adanya penersangkaan tersebut dan untuk mendapatkan bukti-bukti baru, polisi melepaskan tersangka tersebut dan tidak ditahan. Kalau kurang meyakini ya, jadi mereka menggali lagi, mencari data yang baru lagi untuk membantah dalil-dalil hukum daripada mereka. Dan di pasal 31-nya, mereka boleh saja tidak ditahan, tapi dengan pernyataan dan perjanjian. Gue yakin itu di dalam Polda kemarin mereka udah bikin pernyataan tuh. Satu, pernyataan menurut KUHAP, tidak boleh keluar kota. Dua, tidak boleh keluar negeri. Tiga, tidak boleh menghilangkan barang bukti atau alat bukti. 4, tidak boleh merusak alat bukti dan barang bukti. 5, tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dengan menfitnah, mencaci maki, menghina. Nggak boleh. Ya kayak kita lihat aja nih sekarang. Punya nyali nggak Roy Suryo? Rismon Sianipar punya nyali nggak dia berbuat kemarin? Gue yakin 1000% nggak akan pernah berani. Karena kalau dia ribut lagi, pasti ditangkap sama Polda Metro Jaya. Karena itu syaratnya. Jadi itulah kehebatan daripada penyidik. Ketika data mereka kurang sempurna, karena mereka sudah terlanjur mentersangkakan orang-orang ini, akhirnya dibuatlah mekanisme tadi KUHAP dengan membuat suatu pernyataan. Sekarang kaki kanan mereka udah terbelenggu 1000%. Rismon,
Roy Suryo, yang semua tersangka kemarin itu semuanya udah kayak tikus kecebur got 1000%, nggak akan berani keluar-keluar. Kalau mereka keluar-keluar pasti jemput, gitu loh. Tapi kan itu bukan masalah yang krusial. Mereka keluar-keluar atau tidak, prosesnya kan tetap berjalan. Maka nanti akan ada saksi yang dipanggil lagi, saksi yang meringankan katanya. Silakan dibawa. Sejauh mana meringankannya? Ya, meringankan itu kan bukan berarti membebaskan mereka dari jeratan hukum, gitu. Jadi putusan-putusan ini kan mereka mengharapkan putusan ini onslah atau freeslah kan gitu. Putusan yang lepas atau bebas. Tetapi kan polisi tidak bodoh juga gitu loh. Mereka mengharapkan kan putusan onslah atau freeslah. Sementara polisi tetap menuju kepada putusan yang verdictum gitu atau putusan ingkrah. Jadi di sini semuanya melawan dalil masing-masing. Jadi pembuktiannya nanti di pengadilan. Makanya sekarang ini saya bilang sebenarnya Rismond ini, Dr. Tifa dan Roy Suryo serta 5 orang lainnya seperti Kurnia SHMH dan Profesor Egy Sujana dan lain-lain, termasuk si Lubis siapa? Lubis itu siapa ya kemarin, pengacara atau siapa tuh? Nah, itu juga tidurnya nggak tenang sekarang, makan tidur nggak tenang, tidur nggak nyenyak, makan pun nggak enak kan gitu. Kenapa? Karena ulahnya mereka, kesombongan mereka sekarang ini lagi diuji oleh negara. Masih sombong nggak lu? Kalau lu masih sombong, gue patahin taring lu nih. Ya sombonglah dengan mereka tidak mengakui kesalahan, masih mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, padahal orang lain nggak bersalah, di framing seakan-akan salah gitu loh. Ya salah masalah ijazah Pak Jokowi. Karena mereka ini kan sekarang dikelilingi oleh orang-orang yang mengaku pakar hukum tapi nggak ngerti konstruksi hukum gitu loh. Contohnya kayak Mahfud MD, kayak Profesor Jimli Asyidiki, kan orang-orang profesor guru besar hukum loh itu. Tetapi nalar hukumnya itu kerdil gitu. Kalau menurut gua kerdil ya nalar hukumnya. Kok sekelas Profesor Jimli sama Profesor Mahfud kok kerdil ya nalar hukumnya gitu. Mereka menyatakan bahwa tunjukkan dulu dong keaslian ijazahnya, baru bisa dipidana. Dari mana? Ini kan ruang yang berbeda. Keaslian ijazah itu pidana, ya kan? Ya kan? Pidana memang ya kan? Keaslian ijazah itu pidana kalau seandainya terjadi ya kan? Bisa pidana, bisa perdata. Mereka bilang ini perdata. Tunjukkan. Nah, ini kan ruang yang berbeda, pasalnya berbeda, lokusnya berbeda. Setiap yang berbeda lokasi, setiap yang beda tempat kejadian perkara, setiap yang berbeda waktu kejadian perkara gitu, dan setiap yang berbeda perbuatan dan tindakannya itu semua berbeda. Yang dimaksud dalam perbedaan itu tadi ruangnya berbeda. Kalau masalah ijazah Jokowi, mereka bilang palsu kan sudah digugat, sudah dituntut beberapa kali dan akhirnya mereka kan sumir. Ada yang ditolak, ya kan? Ada yang pokoknya macam-macam lah. Artinya itu sudah menjadi jurisprudensi menutup ruang mereka untuk menggugat ulang ijazah Jokowi karena Jokowi sudah mendapatkan kebenaran otoritas dari Gajah Mada. Gitu loh. Kan sudah saya bilang waktu itu, kebenaran ini ada 2 di dunia ini. Yang pertama kebenaran otoritas yang berkaitan dengan legal standing. Lalu yang kedua itu kebenaran integritas yuridis. Jadi kebenaran yuridis bisa diuji di pengadilan. Tapi kalau sudah ada kebenaran otoritas yang mempunyai otoritas atau ijazah itu sudah mengakui bahwa itu ijazah miliknya, apalagi yang mau dimunculkan? Gitu loh. Kan legal standingnya mereka. Kebenaran otoritas itu ada di Gajah Mada, bukan di Roy Suryo. Roy Suryo tidak mempunyai legal standing. Karena ini delik aduan absolut, bukan delik umum atau delik biasa. Jadi ini yang perlu dikaji oleh Profesor Mahfud, bukan bermaksud untuk mengajari Profesor Mahfud atau Profesor Jimli ya, Jimli Asyidiki. Jadi Pak Profesor dua-duanya ini ya, saya nasihatin lah bapak-bapak ini ya karena udah pada tua ya. Tolong Pak pahami ya konstruksi hukumnya begini Pak. Jadi antara ijazah Jokowi itu yang dianggap palsu itu dengan kasus pidana yang dilakukan oleh Rismond ya kan, itu berbeda ruang Pak, berbeda locus delicti, tempus delicti Pak, dan berbeda legal standingnya. Jadi tolong Bapak Mahfud dan Profesor Jimli tolong belajar lagi, pahami ya, yang mana itu dimaksud dengan ijazah Pak Jokowi dianggap palsu oleh si Rismond, bagaimana kewenangan mereka sejauh mana, itu yang dipelajari dulu tentang ijazah palsu. Tetapi ini kan kasus yang berbeda Pak, kasus yang berbeda karena pelecehan yang dilakukan oleh mereka ya, pengeditan yang dilakukan oleh si Roy Suryo CS, makanya Jokowi melaporkan dia dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2004, ada pasal 32, ada pasal 35. Ada pasal 51 yang ancaman hukumannya kalau diakumulatif bisa 10 tahun ke atas penjaranya dan dendanya belasan miliar.
Jadi sekarang ini Profesor Mahfud ini coba fokuslah sama Profesor Jimli ini, coba fokus itu membenahi Polri, jangan ikut-ikut campur kayak emak-emak lagi arisan ikut nimbrung ngerujak, jangan dulu. Bapak-bapak ini berdua udahlah fokus tuh, Polri lagi berantakan tuh Bapak tuh. Pak Prabowo lagi butuh tenaga Bapak. Jadi nggak usah ikut masuk statement karena statement Bapak berdua ini mewakili undang-undang dan turunannya. Kalau Bapak sebagai pejabat publik ikut intervensi dalam proses penyidikan ini, berarti Bapak nggak fair. Sama saja Bapak menghancurkan Polri itu sendiri. Katanya Pak Mahfud dan Profesor Jimli ini adalah anggota Komite Reformasi Polri atau Ketua Reformasi Polri. Ya jadilah ornamen Polri yang memang benar-benar profesional. Jangan sampai Bapak itu terkesan mau membersihkan Polri pakai lap kotor. Bapak sendiri kotor semua dua-duanya. Gitu loh, bawa lap kotor mau bersihkan Polri, Bapak sendiri aja nggak ngerti konstruksi hukum gitu loh. Jadi ini nasihat saya untuk Profesor Jimli Asidiki dan Profesor Mahfud ya. Jangan merasa dirinya udah profesor lalu semena-mena mempermainkan hukum tata negara ya. Jadi ajari kami yang baru belajar hukum ini Pak, biar kami juga respect dengan bapak-bapak semuanya sebagai orang tua kami gitu. Menarik Bang, Abang analisanya masuk substansi karena kemarin saya pelapor juga itu dari Peradibat Satu Lencuman. Masuk kata ijazah itu clear karena UGM sudah menyatakan itu asli. Yang dilaporkan Lencumana itu ada 2 pasal yang kena dalam pasal yang 6 tahun sampai 12 itu kegaduhan atau apalah di situ. Itu Bang yang Abang baca dalam perkara kasus ini. Kan gini, kita bedakan dulu antara hukum pidana dan hukum tata negara. Bedakan dulu nih. Kalau kita berbicara masalah konstruksi hukum tata negara itu berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan turunannya dari garis besar haluan negara. Kan gitu. Ceritanya Pak Jokowi ini kan adalah pejabat negara yang berkaitan dengan hukum tata negara. Presiden, ya kan? Di dalam hukum tata negara itu ada beberapa pasal-pasal yang menyatakan bahwa kalau lu nggak seneng sama Presiden Jokowi dan menganggap Jokowi itu melanggar pidana, ya lu harus melalui mekanisme. Yang pertama, cari dulu kebenaran yuridis yang ada di pengadilan melalui putusan yang ingkrah. Apakah Jokowi itu sudah melanggar pidana di atas 5 tahun? Kalau sudah ada pelanggarannya, sudah ada disidangkan, bawa ke DPR. Oleh DPR ini mekanismenya ya, oleh DPR itu nanti akan dirapat di situ, ya kan? Kalau seandainya Jokowi benar, ya dianggap ini melanggar kesusilaan atau melanggar pidana berat, dia dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk di MPR dulu, MPR lalu disahkan di Mahkamah Konstitusi untuk dimakjulkan. Tapi hari ini yang dilakukan oleh Rizwan CS bukan mencari kebenaran yuridis ya yang ada di pengadilan, tapi membawa ini ke pengadilan jalanan, koar-koar sanak mari. Sementara mereka itu ingin mencari kebenaran yuridis di pengadilan terganjal dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang oportunitas, tentang kekuasaan jaksa untuk menyampingkan perkara pidana terhadap pejabat publik demi kepentingan umum. Itu ada di pasal 35C. Gitu loh. Dan itu juga tertuang di dalam pasal yang tertuang di dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 7A ayat 7 itu dinyatakan kalau you memakjulkan Pak Presiden melalui mekanisme dong. Nah sekarang yang dibahas apa? Ijazah palsunya. Oke, mana palsunya? Mana pembandingnya? Bisa nggak lu ngebandingin dengan punya UGM yang sudah mempunyai kebenaran otoritas? Mereka yang mempunyai kewenangan otoritas, legal standing. Mereka bilang ijazah Jokowi udah asli. Mau apa lagi? Yang punyanya, yang punya ijazah, yang ngeluarin ijazah udah bilang asli. Kok lu ngotot? Lu nih ijazah dari mana? Dari pasar mana? Makanya dia edit. Jadilah muncul delik aduan. Pasalnya 32, 35, dan 51. Ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Gitu loh. Nah, orang-orang yang ngeyel ini kalau dibilang susah. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa mereka bukan mencari kebenaran, tapi mencari kesalahan orang lain untuk memenangkan kontestasi politik, untuk menghancurkan Pak Jokowi dan Gibran, gitu loh. Tapi kalau pertanyaan analisa, tunjukkan aja biar jelas ijazahnya. Nggak bisa menunjukkan ijazah kayak begitu. Karena apa? Karena sekarang ini pasca tahun 2022 udah terbit Undang-Undang Nomor 27 tentang perlindungan data pribadi, gitu loh. Data pribadi itu mencangkup termasuk ijazah. Kalau orang yang berkaitan dengan nama dia dibuka itu termaktub di dalam undang-undang PDP tadi. Tapi kan dia jadi nggak bisa dipaksa gitu loh. Oke. Tapi kan dia pejabat publik Bang. Pertanyaannya. Pejabat publik itu nggak bisa dipaksa. Kalaupun ada undang-undang keterbukaan informasi publik itu pada saat Jokowi lagi menjabat. Dan itu kan sulit. Mereka sudah melakukan itu. Mereka sudah mempertanyakan, ya kan? Mereka sudah mungkin menggugat
undang-undang keterbukaan publik tadi kali ya, mungkin juga sudah begitu kan, Jokowi tidak memberitahu ijazahnya gitu. Sulit lah. Kan udah ada undang-undangnya tadi. Di dalam konstruksi hukum tata negara itu sudah ada undang-undangnya bahwa pejabat publik setingkat presiden itu nggak bisa diganggu walaupun dia mantan presiden. Susah dibongkarnya, Pak. Jangankan itu, Pak, ijazah remeh-temeh banget. Dan mantan presiden yang korupsi triliunan aja nggak bisa dibongkar kok. Kenapa? Karena tadi yang salah itu bukan Jokowinya, yang salah bukan SBY, yang salah bukan Megawati, yang salah bukan presiden atau wakil presiden. Yang salah itu yang buat undang-undang. Kenapa bikin kebal itu pejabat? Gitu loh. Mau tahu undang-undang yang harus diajukan judicial review, permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Ajukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tadi, salah satunya pasal 35C. Diuji di sana, kenapa sih ini pasal ini bikin penyakit aja jadi pejabat-pejabat jadi kebal hukum gitu loh. Itu. Jadi kalau mereka ingin menghantam pejabat hari ini nggak bisa karena udah ada undang-undang itu. Kalau mau mereka itu dengan sabar legowo agar tidak terjadi lagi hal seperti ini, anggap aja pelajaran satu negara, ajukan judicial review. Tuh, kamu ajukan judicial review perbaikan dalam pasal-pasal tersebut diuji di Mahkamah Konstitusi. Gitu, pasal 35C itu. Itulah yang menjadi penyakit di bangsa ini. Kenapa pejabat itu kebal hukum semua? Karena berlindung di pasal itu. Maksud dan tujuan pasal itu dibentuk apa sih tahun 2004? Itu di zaman siapa? Tahun 2004 presidennya. Hah? Kok ada Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kekuasaan jaksa? Jaksa tidak boleh menuntut menuntut perkara pidana atau perdata yang berkaitan dengan pejabat publik demi kepentingan umum. Nah, jadi penjelasan tentang kepentingan umum ini kan karena pejabat itu kan mempunyai masa strategis pendukung yang kalau seandainya ini diurak-urak nanti akan ribut. Gitu loh. Itulah tujuannya dibentuk undang-undang tersebut, diterbitkannya. Tapi masalahnya undang-undang itu dibuat kapan? Nah, ini harus diajukan judicial review, dirubah undang-undang ini. Karena apa? Karena adanya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, pejabat jadi pada kebal hukum. Secara nggak langsung jadi pada kebal hukum. Jadi kita sistemnya sistem rekta, sistem hukumnya rekta hukum, tetapi penerapannya sistem makta. Ya kan tergantung daripada kekuasaan, sistem kekuasaan. Oke, Bang, kalau gitu. bicara ijazah, harusnya dia itu ke PTUN apa hukumnya? Kalau berbicara ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu tahun 85 itu di PT UN, masalahnya PT UN ini kan baru dibentuk itu tahun 1991. Gitu loh. Sekarang ijazahnya sudah lebih tua daripada lembaga yang menyidangkan ijazah. Gak bisa. Karena ada undang-undang di dalam dalam Kitab Undang Hukum Pidana di dalam KUHP itu ada pasal 77 dan pasal 79 yang menyatakan masa kadaluarsa perkara. Terbitnya ijazahnya Pak Jokowi, ini kenapa nih? Terbitnya ijazahnya Pak Jokowi, ya kan? Itu tahun 85. Sekarang udah berapa puluh tahun, udah 40 tahun mau diungkit-ungkit, udah bebas bersyarat, udah bebas murni itu Pak Jokowi. Nggak bisa dituntut kalau mengacu pada pasal 77 atau pasal 79 KUHP tentang masa kadaluarsa perkara. Udah nggak bisa dituntut. Mau di PT UN kan? PT UN mau nerima, nggak bisa, ijazahnya muncul tahun 85 kok. Gitu loh. 85 ijazahnya terbit. Ya, PT UN baru ada tahun 1991 pengadilannya. Gitu. Oke, kita nggak mengacu pada itu. Kalau mereka bilang kan ini baru muncul tahun 2014, ya kan? Kan ijazah Pak Jokowi baru ketahuan tahun 2014 pada saat dia mencalonkan presiden, dia pakai gelar insinyur kata dia gitu. Oke, 2014. Sekarang tahun berapa? 2022. Berapa tahun? Hampir 11 tahun kan? Ya kan? Ancaman hukumannya berapa kalau pemalsuan? 6 tahun, Bos. Ya kan? 6 tahun. Ancaman hukumannya paling lama 9 tahun atau 10 tahun. Sekarang dia udah lewat. Udah 11 atau 12 tahun. Udah gak bisa dipidana, Bos. Gitu loh. Karena masa kadaluarsa itu harus lebih dari masa tuntutan. Masa kadaluarsanya. Masa ancaman hukuman. Masa ancaman hukumannya berapa? 6 tahun. Atau 10 tahun. Tapi dia udah lewat. Kalau mau ditarik dari tahun 2014 ya, dia sudah lewat, Bos. Ya kan, ancaman hukumannya 10 tahun misalnya, katakanlah itu dokumen otentik ijazah itu. Tapi itu nggak masuk dokumen otentik kalau menurut saya. Itu dokumen biasa. Ya, dari universitas, dari kampus. Jadi masuknya ke pasal 263. Itu pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen itu ancaman hukumannya 6 tahun. Kalau Gitu. bicara hukum, ya kan? Hukum kan sudah ada pasal yang sudah ada KUHP-nya. Iya. Tapi kan ini yang dipertanyakan asli atau palsu.
Ya, kalau balik lagi begitu berarti kita nggak sekolah dong semua. Sama aja yang gua analogikan kayak Pak Mahfud sama Pak Jimli tadi. Pak Jimli ini banyakan liburan, jadi kurang baca buku gitu loh. Jangan lagi-lagi jangan nanya ijazahnya, prosesnya sudah ditempuh. Gitu loh. Kalau berbicara tentang acuan kita ya, acuan kita bernegara tentang hukum tata negara, nggak dibahas lagi tuh tentang asli atau palsu. Yang dibahas itu tentang imunitas seorang presiden yang sudah dituangkan dalam undang-undang. Seorang pejabat publik, imunitasnya sudah dituangkan dalam undang-undang dan dia tuh sudah diberikan kekuatan hukum di situ. Jadi kalau Pak Mahfud MD membahas lagi masalah ijazahnya asli atau palsu itu dulu, berarti dia nggak ngerti hukum tata negara. Pak Profesor Jimli nggak ngerti hukum tata negara. Yang dibahas sekarang ini masalahnya dalam hukum tata negara itu pejabat publik setingkat presiden nggak boleh diganggu, nggak boleh dipidana. Itu dulu dia bukan mencari kebenaran yuridis tadi, dia mencari keputusan daripada undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa mau benar mau salah presiden jangan lu pidanain karena undang-undangnya udah ada, gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau kita bahas lagi itu berarti kita membahas seakan-akan menyamakan presiden ini seperti orang biasa dong, gitu loh. Yang menjadikan presiden luar biasa, wakil presiden luar biasa karena undang-undang yang diciptakan. Sama seperti pengacara, gitu loh. Pengacara ada pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, ya kan? Dia punya imunitas kekebalan terhadap hukum, tapi selama dia berbuat baik. Namun di dalam Undang-Undang kekebalan imunitas terhadap presiden tidak ada unsur bahasa mengatakan bahwa selama presiden berbuat baik, tidak ada pengecualian. Semua tuh dinyatakan dengan gamblang di pasal 35C. Presiden, jaksa penuntut umum, kalau lo nemuin kasus perkara pidana atau perdatanya tentang perbuatan presiden atau wakil presiden atau mantan presiden atau wakil presiden, jangan lu perkarain ya. Lu geser kemana aja, lu kesampingkan, lu periksa aja yang lain mendingan. Kenapa? Karena dia banyak masanya, nanti ribut, gaduh dan lain-lain. Kan gitu. Apalagi proses mekanisme sudah melalui KPU. Ya kan? Ada tanda tangan Bu Megawati waktu Pak Jokowi masuk jadi wali kota dan presiden, kan gitu. Nah, pidana itu harus memenuhi unsur kausalitas. Hukum itu harus berkaitan satu sama lainnya kalau ingin diterapkan. Kalau Pak Jokowi ingin ditersangkakan, Bu Megawatinya panggil yang tanda tangannya, ya kan? KPU-nya, ketua KPU-nya panggil, yang tanda tangan itu semua jeblos di penjara. Apa nggak gaduh nih negara kalau begitu? Kalau mau menerapkan hukum pidana seperti sesungguhnya, itu yang perlu dipikirkan oleh Profesor Jimli Asidiki dan Profesor Mahfud MD. Bukan sembarang cuap-cuap ijazahnya palsu atau enggak, bukan. Ini bukan membahas masalah palsu atau tidak. Membahas boleh atau tidak presiden itu dipidana, gitu loh. Presiden atau mantan presiden itu dulu yang dibahas. Makanya kalau ada kesempatan saya berdebat dengan Profesor Mahfud dan Profesor Jimli Asidik, saya akan mempertanyakan itu. Yang dibahas oleh Undang-Undang Hukum Tata Negara ini apa sih? Gitu loh. Kan dibahas masalah boleh atau tidak boleh, bukan palsu atau tidak palsu. Nah itu dia pertanyaan. Gitu loh. Memang kalau nggak salah, memang ada undang-undang keluarga presiden atau mantan presiden tidak bisa dihukum. Bukan keluarga. Presiden atau mantan presiden, wakil presiden ya. Poinnya di situ kan. Iya, poinnya di situ. Kan, dalam tanda kutip kalau dia diindikasi ijazahnya palsu, itu kan juga melanggar saat dia mendaftar itu, Bang. Kan gua udah bilang, mau benar mau enggak, presiden itu sama negara udah diberi imunitas yang maksimal, yang melampaui batas manusia biasa. Jadi kalau presiden itu pengadilannya bukan di situ, bukan di pidana umum. Pengadilannya di MPR, DPR, di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau lu nyari di pidana umum, lu sama aja menganggap Jokowi itu bukan manusia yang luar biasa. Karena presiden itu dianggap oleh negara yang luar biasa melalui undang-undang tadi. Hal yang luar biasa itu harus melalui pengadilan dan mekanisme yang luar biasa. Bukan mekanisme yang biasa. Seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD dan Jimli Asidikia gitu loh. Gitu. Paham nggak? Jadi itu ya. Cara penerapan pasalnya seperti itu. Jangan salah paham. Jadi yang kita bahas sekarang ini masalah ijazah. Ya oke, kesampingan dulu, Jokowi bukan orang biasa. Ini ada rule-nya di sini. Ini ada ruangnya di sini. Kalau lo mau gugat presiden melalui sini, munculin dulu nih pidananya. Nah masalahnya lo mau pidanain, jaksanya disuruh oleh undang-undang nyampingin perkaranya gitu loh. Kita bisa melanggar ya. Ikat aja gitu, nggak bisa. Jaksanya akan kena kode etik profesi kalau mau maksa gitu loh. Ngerti gak? Jadi tahu kan turunannya kan? Dari garis besar haluan negara, lalu Undang-Undang Dasar 45, lalu undang-undang turunannya, lalu peraturan dan edaran, surat edaran gitu. Untuk orang mantan presiden. Untuk cara menerapkan proses hukum di Indonesia ini seperti itu, harus paham dulu konstruksi hukumnya gitu. Jadi nggak langsung
Oh, saya bebas berpendapat pasal 28D. Lalu maki-maki orang, nggak bisa. Caranya Roy Suryo itu yang salah dengan kawan-kawan. Bukan masalah niatnya. Niatnya dia udah bagus. Mau membenahi bangsa. Saya juga dukung niatnya dia. Caranya. Sekarang kalau minta apa-apa sama orang teriak-teriak, maki-maki, dikasih nggak sama orang? Disambit juga. Nggak disambit juga udah syukur loh. Minta apa-apa dengan kekasaran. Benar-benar. Itu banyak pendapat Gitu loh. masyarakat. Iya, sekarang caranya. Kita dukung dia mau membenahi bangsa ini. Kita dukung. Saya dukung, Rismon juga tapi caranya jangan begitu dong dengan mau maki-maki, Jokowi goblok, Pak Tito tolol. Pak Listio Sigit Prabowo kau nggak ada apa-apanya apa segala kata Rismon. Apa itu? Lah apa orang seperti itu yang mau didukung oleh Profesor Jimli sama Profesor Mahfud? Sementara mereka diberi tugas oleh Pak Prabowo untuk membenahi dan mensucikan Polri. Lah kalau seandainya orang yang mau mensucikan Polri aja pikirannya, pandangannya udah dongkol begini, dangkal begini, bagaimana Polri mau suci? Mendingan ganti aja ke Polri-nya udah selesai, Polri biarkan bergerak sendiri gitu loh. Ngapain diintervensi? Sekarang Polri itu hancur banget. Selama saya menjadi pengacara, Polri itu masih bagus kok. Gitu loh. Paling ada oknum beberapa persen lah, nggak begitu hancur-hancur banget. Seakan-akan sekarang ini dengan hadirnya Pak Mahfud MD dan Profesor Jibli udah bisa gitu. Polri selesai dengan mimpi. Gitu, malah membuat tersinggung Polri yang lain kalau menurut saya. Apalagi Pak Mahfud ini nggak ngerti, Pak Profesor ini nggak ngerti masalah ijazah ini, konstruksi hukumnya. Jadi ketawain orang-orang baru kayak saya kalau cara berpikir begini, Profesor Jimli dan Profesor Mahfud. Oke. Kita bahas substansi materi yang awalnya itu soal ijazah yang verifikasi. Tapi kemudian sudah berjalan dengan hukum, sudah ada penetapan 8 tersangka, juga sudah ada penyidikan dan akhirnya harus dibalikan. Dalam proses selanjutnya Abang bisa menilai posisinya gimana? Atau menganalisa gimana? Kalau proses sesuai dengan KUHAP yang hari ini sekarang dijalankan, saya rasa polisi sedang menyempurnakan proses penyelidikan mereka. Penyidikan dan penyidikan, sehingga tidak ada ruang lagi untuk mereka melakukan atau mengajukan pra peradilan kan gitu. Jadi artinya di sini polisi udah benar profesional banget, presisi, semuanya sudah dipanggil, saksi ahlinya disuruh berkomentar untuk meringankan para tersangka, udah semua udah ditempuh administrasi hukumnya dari mulai P1 sampai P17. Tinggal nunggu P18, P21 dan lain-lainnya. Gitu. Jadi tahap 1, tahap 2 sudah selesai, mereka dibuang ke kejaksaan. Jadi bola panasnya di kejaksaan. Nyampe gitu. Pengadilan. Nyampe. Udah nggak ada obatnya. Kan saya bilang, kalau Profesor Mahfud MD bilang masih bisa dibenahi, ya kan, masih bisa di stop perkara ini. Kalau Pak Jokowi bilang nggak mau damai, selesai, udah nggak ada obatnya. Mau Pak Mahfud, mau Pak Profesor Jimli kek, Pak Jokowi udah sakit hati kok, nggak ada ngaruhnya. Apa yang diomongkan Profesor Jimli sama Profesor Mahfud, nggak ada ngaruhnya sama sekali. Karena administrasi itu sudah berjalan. Yang bisa membebaskan mereka itu hanya Pak Jokowi, karena ini delik aduan absolut, gitu loh. Nggak ada lagi yang bisa nolong, hanya Pak Jokowi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka doa berdoa Allah biar Pak Jokowi memaafkan, ya kan, rajin sholat. Tapi kalau doanya penuh kebencian, ya Allah, tolong cepet itu Jokowi mudah-mudahan kualat. Ya mereka yang kualat lah karena doanya nggak benar kan gitu. Salah doa mereka. Menarik Bang, kalau nanti masuknya di pengadilan, fakta yang eruditisnya untuk ijazah aslinya ditujukan, Abang yakin akan ditunjukkan? Ditunjukkan, wajib dong. Karena ini kan soalnya pembuktian. Kan Jokowi menuduh bahwa Roy Suryo katanya mengedit ijazahnya. Lalu Jokowi harus menghadirkan ijazah aslinya sebagai pembanding. Tapi menghadirkan ijazah tidak disaksikan oleh orang banyak. Saya yakin itu akan disaksikan oleh hakim dan pengacaranya Roy Panci aja gitu loh. Tidak semuanya boleh melihat dan tidak boleh difoto. Saya yakin itu ijazahnya Pak Jokowi. Berapa persen dia datang? Hah? Membawa aslinya? Bukan berapa persen, wajib. Kan sebagai pembanding. Kan Jokowi sudah mengklaim bahwa ijazah saya asli menurut UGM. Ya, karena saya kuliah benar di situ. Nah, ijazah yang itu tidak sama dengan ijazah saya. Karena itu Roy Suryo sudah mengeditnya. Ayo, kamu kena pasal 32. Bandingkan. Kan, benar kan? Ini ada tompelnya nih, enggak? Kan gitu. Oh, kamu ada tompelnya nih ya. Berarti Jokowi masih bersih. Kamu yang memalsukan ijazah Jokowi. Selesai, dia masuk. 12 tahun gitu loh. Vonisnya atau 6 tahun, entah 6 tahun atau 9 tahun kan itu urusan pengadilan. Bukannya fotokopi atau legalisir yang akan ditampilkan benar-benar asli? Kedudukan legalisir sama fotokopi itu sama aja. Kedudukan yang asli atau legalisir itu sama aja. Kan legalisir itu adalah sama dengan asli. Gitu loh. Jadi kalau dilegalisir oleh UGM sama dengan aslinya, ya udah berarti itu asli. Apalagi urusannya legalisir. Kan kedudukan hukumnya legalisir sama dengan asli.
Kan ditulis di situ. Sama dengan asli yang di dalam catatan buku kami. Apalagi yang mau dibantah oleh mereka? Gitu. Udah nggak ada celah itu Roy Suryo, udah mendingan sekarang ini sholat yang rajin, panjangin jenggot, pakai udang-udang di dalam sel. Keluar jadi pendakwah gitu loh. Daripada dia ngoceh-ngoceh nggak jelas. Tapi